Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gugatan dari Gelora ini nampaknya blunder ya. Dan kabarnya ya ketua umumnya dipanggil begitu sama itu begitu kan. Artinya apa? Artinya ketika melihat undang-undang ini, saya kira apa yang dilakukan oleh Kim ya bisa ambiar begitu kan ya. Karena undang-undang MK ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang balik ini begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini kita harus patuhi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Partai Gelora dan Partai PKS sebenarnya mereka tidak blunder. Mereka kan jauh-jauh hari mengajukan itu begitu. Tidak tahu situasi kondisi saat ini. Ya, gabung ke Kim, gabung ke ini begitu kan. Ya, pada kenyataannya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini saya kira ini bagus begitu kan. Gugatan-gugatan seperti itu. Artinya Partai Gelora bisa saja ini menjadi kekuatan magnet di tahun 2009. Ini gugatan blunder Partai Gelora membuka jalan bagi PDP dan Anies Baswedan. Ya, saya kira kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik ini kan dinamis begitu ya. Nampaknya DPR sudah memulai bagaimana untuk merevisi undang-undang itu. Ini kan logikanya kan jauh begitu kan. Ya, sudah disebutkan bahwa ya pengujian semuanya begitu kan ya. Ini bukan bukan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah membuka bagaimana ya memutuskan dan sebagainya begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya DPR membuat undang-undang yang baru ya untuk bisa melawan ini, untuk bisa menolak ini begitu. Tapi saya kira tidak cukup waktunya, harus butuh ya minimal 6 bulan ya atau 1 tahun di situ. Bagaimana dengan MA? Saya kira MA ya terkait dengan pengujian undang-undang ini itu masih levelnya di bawah dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya Mahkamah Konstitusi itu bukan tempat pengujian undang-undang. Artinya ya saya kira inilah ya masyarakat Indonesia saat ini begitu kan ya, bagaimana putusan-putusan itu. Tapi ya Pak Fahri Hamzah ini mungkin ya sebagai pahlawan begitu kan ya, sebagai pahlawan sebagai pahlawan kesiangan yang hari ini bahwa Partai Gelora benar-benar blunder di situ. Mari kita baca ya, malah untung ya itu Partai Gelora bisa menjual jasa pada orang yang jadi pemimpin. Mungkin Gelora pasang tarif 10 miliar bila ada orang yang mau numpang jadi pemimpin pakai perahu Gelora. Harga perahu besar kan mahal. Ya Partai Gelora ya diuntungkan di situ begitu kan. Di Kim diuntungkan, terus kemudian di pendukung-pendukung Anies Baswedan diuntungkan begitu. Masih ada kemungkinan dianulir, apalagi ya KPK ngarcep banget nih konsultasi ke DPR dan pemerintah. Pokoknya semua partai kali ini bukan hanya Anies, tapi sayang Kaisang dijegal. Ditunggu reaksi dari pemilik dinasti. Politik di Indonesia jangan terlalu serius karena kapanpun bisa berubah-ubah dan tiba-tiba. Yang ada nanti sakit hati setiap saja pada politik yang ada dan diyakini. Ore Fahri Hamzah dijawer juga kabarnya. Jadi saya kira nggak ada masalah begitu. Justru ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia begitu kan ya, untuk menunjukkan jati diri bahwa harga dan martabat bangsa kita itu ditentukan oleh rakyat, bukan ditentukan oleh penguasa-penguasa yang hanya kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira bagus ini bagus begitu kan ya. Artinya Partai Gelora sebagai pahlawan tidak mungkin mereka akan mengajukan pembatal. Kira kita tidak mungkin. Harus ada ya revisi undang-undang dari DPR dan itu membutuhkan tidak hanya 1 hari, ya berbulan-bulan begitu. Rasanya tidak cukup mereka untuk melihat itu. Makanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya saya jelaskan. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau mau diganggu-gugat, kalau mau dibatalkan, harus ada undang-undang baru atau setidaknya perpu yang dilakukan oleh DPR diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi baru bisa. Sedangkan di DPR sekarang ini, ya tidak mungkinlah membuat perpu dengan hanya 1 jam, setengah hari, 2 hari. Mereka bertahun-tahun begitu kan. Minimal 7 bulan, ya bertahun-tahun, bahkan ya 2 tahun.
tahun dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini tidak bisa dibatalkan. Dan menurut saya pribadi Partai Gelora tidak salah sebenarnya. Partai Gelora tidak salah. Yang salah ya bagi DPR begitu kan ya. Yang salah di situ DPR. Mengapa harus merevisi undang-undang itu begitu kan? Ini kan jelas di situ begitu ya. Mari kita baca, ini menarik gugatannya. Ini gugatan blunder Partai Gelora membuka jalan bagi PDP dan Anies Baswedan. Mari kita baca ya. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terutama terkait ambang batas partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah di pilkada, mengubah konstelasi politik tanah air dalam sekejap. Bahkan ya Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES yang ini diisi 12 partai politik pengusung Ridwan Kamil Suswono akan menghadapi lawan sepadan. Bahkan ya keputusan tersebut memberi jalan bagi PDIP untuk mengusung cagup di Pilkada DKI Jakarta. Tergantung PDIP akan mengusung siapa, apakah Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama. Survei terakhir di Jakarta elektabilitas Anies Baswedan sangatlah tinggi di situ. Sangat tinggi mereka, Bos. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat sudah banyak sih sebenarnya mewanti-wanti keputusan ini. Bahwa ini kan sebenarnya lama begitu kan ya. Ini kan sudah lama begitu. Yang diajukan oleh Partai Gelora ini kan sudah lama begitu. Artinya tidak perlu yang dikagetkan. Semuanya harus menerima keputusan ini begitu kan ya. Tidak mungkin ya apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah membatalkan kepada KPK misalnya, tidak bisa mereka membatalkan itu. Kalau mau dibatalkan itu ya harus ada perpu dari DPR. DPR harus membahas undang-undang itu begitu kan. Ya ini gimana logikanya? Logikanya secara tidak langsung saya kira DPR ini ini gimana begitu kan, kok bisa merevisi ini dan itu begitu. Mari kita baca ini. Putusan tersebut memberi jalan PDIP mengusung cagup di Pilkada Jakarta, tergantung PDIP akan mengusung siapa, apakah Anies Baswedan atau tidak. Namun perlu juga diketahui bahwa MK memutuskan perubahan threshold atau ambang batas pengajuan calon kepala daerah itu berdasarkan putusan perkara nomor 60 ya. Bahkan Partai Gelora adalah salah satu partai yang ikut KIMPLES dan mendeklarasikan pendukung Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Akibat putusan dari gugatan tersebut menurut pengamat politik bisa membuat goyang koalisi, bisa berubah juga. MK efek bisa menjadi nalar-nalar baru ketika 2024 mengemuka proses pertandingan. Yang menarik adalah saya akan mengutip lagi soal bagaimana efek putusan Mahkamah Konstitusi itu ya terstruktur, sistematis dan masif. Dalam artian koalisinya berubah, koalisinya bergoyang, dan ini menghadirkan situasi baru di KIMPLES sendiri. Karena yang menarik putusan ini akan lahir dari gugatan Partai Gelora yang notabene adalah anggota KIMPLES tersebut. Menurut dia, awalnya KIMPLES percaya diri dengan berhasil merangkum ya 12 partai untuk mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai prediksi awal. Duet ini akan menghadapi kotak kosong atau calon independen sehingga peluang dan menang tinggi, sementara partai politik yang tersisa yakni PDIP dalam posisi tertekan karena tak bisa bergerak akibat ambang batas itu. Tapi pada kenyataannya kan bisa begitu. Makanya dengan gugatan ini dianggap blunder begitu kepada Partai Gelora. Ya mau bagaimana lagi begitu kan. Ini yang sudah diajukan saya kira ini baik. Bahkan ya saya katakan kepada Pak Fahri Hamzah bahwa ini baik loh begitu kan ya. Artinya mungkin prediksi Pak Fahri Hamzah wah ini akan bisa melawan kotak-kotak kosong. Ya mending ajukan aja begitu. Itu diuntungkan. Pak pendukung-pendukung PKS akan beralih dukungan kepada Partai Gelora. Wah, nilai tawar Partai Gelora ini semakin tinggi dibandingkan dengan PSI begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.